جزاك الله خير. خلاص. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan, kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini, diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal-amal ketaatan yang kita lakukan khususnya malam hari ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummatul Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini tanpa terasa kita tidak bertemu sekian lama. Nah, terakhir menurut catatan saya memberikan kajian di tanggal 28 April 2025 Masehi. Itu kajian saya yang terakhir di Masjid Mujahidin, 28 April 2025. Dan waktu itu saya menjelaskan tentang sholat tahajud dan sholat witir. Karena memang materinya saat itu rangkaian sholat-sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak sholat sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita, kurang lebih sekitar 20 macam sholat sunnah, kurang lebih. Maka ada 5 macam sholat sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan secara rutin.
dijadikan sebagai habit, dibiasakan untuk tidak ditinggalkan setiap harinya. 5 macam sholat sunnah masuk rating teratas dari 20 macam sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat sunnah isyraq syuruk. Yang kedua adalah sholat sunnah duha. Yang ketiga adalah sholat sunnah tahajud. Yang keempat sholat sunnah witir. Dan yang terakhir sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kalau tidak salah urutannya yang nomor 1 itu sholat sunnah rawatib dulu. Baru isyraq, syuruk, duha, tahajud, witir. Sehingga materi itu tuntas. Malam hari ini materi yang akan kami sampaikan sifatnya masih insidentil, tematik. Mengingat bulan depan juga masuk Ramadan. Sehingga mungkin pertemuan kita ketemu lagi bulan April lagi insya Allah. Karena bulan depan kita sudah tarawih. Maret Idul Fitri. Nah, April insya Allah Allah pertemukan kita kembali. Maka malam hari ini kami beri judul kajian kita, amalan terbaik menjelang Ramadan. Amalan-amalan terbaik menjelang Ramadan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa malam hari ini kita memasuki tanggal 8 Sya'ban. Dengan terbenamnya matahari tadi sore sebagai pertanda masuknya waktu maghrib, berarti sudah berganti tanggal 8 Sya'ban 1447 Hijriah. Jadi kalau tadi sebelum maghrib masih 7 Sya'ban, malam ini 8 Sya'ban. Itu artinya tinggal tersisa 21 hari atau 22 hari lagi kita akan memasuki Ramadan 1447. Tentunya kita butuh persiapan. Tentunya kita butuh bekal menjelang Ramadan yang kita nanti-nantikan. Maka malam hari ini saya akan sampaikan amalan terbaik menjelang Ramadan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tidak memperpanjang muqaddimah, kita langsung masuk materi. Ada 5 amalan terbaik menjelang Ramadan. 5 hal yang semestinya kita persiapkan. 5 hal yang semestinya kita camkan baik-baik sebelum ketemu Ramadan di tahun ini. Apakah dia? Yang pertama amalannya adalah yang pertama memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang isi doanya meminta kepada Allah agar Allah mentakdirkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini. Bagaimana doanya? Bunyi isi doanya. Disebutkan oleh para alim ulama, terutama para ulama salafus saleh di dalam kitab-kitab mereka. Salah satunya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau menyebutkan doa tersebut berbunyi agar ketemu dengan bulan Ramadan, meminta kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan. Doa itu berisi 3 permohonan. Saya yakin panjenengan semua sudah pada hafal. Isinya 3 permintaan. Bunyi doa itu adalah Allahumma salimna ila Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, wasallim lana Ramadan. Yang ketiga, permohonan yang ketiga yang terakhir, watasallamhu minna mutaqabbalan. Permintaannya 3. Yang pertama adalah Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah selamatkanlah kami sampai bulan Ramadan. Jadi dia minta diberikan keselamatan oleh Allah sampai bertemu dengan Ramadan.
Karena Bapak Ibu sekalian, betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tahun yang lalu masih sempat taraweh bersama kita. Tahun yang lalu mereka sempat bukber, buka bersama dengan kita. Tetapi di tahun ini mereka telah berpulang menghadap Allah Azza wa Jalla. Umur di tangan manusia. Apalagi Nabi mengatakan dalam riwayat At-Tabrani, inna min amaratis sa'ah an yadhara mautul faja'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, kiamat itu sudah dekat apabila sudah banyak orang yang mati mendadak, mati tanpa sebab, mati tanpa didahului sebab. Nah, itu kalau menurut medis jantung. Tapi kalau menurut hadis Nabi, maka itu tanda kiamatnya sudah semakin dekat. Sehat walafiat, tidak memiliki riwayat penyakit apapun, nyawanya melayang menghadap Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, maka permintaan yang pertama, Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami sampai di bulan Ramadan. Yang kedua, permintaan dari doa ini adalah wasallim lana Ramadan, dan berikan kami kesehatan, keselamatan di bulan Ramadan tersebut. Ada orang itu ketika masuk Ramadan jatuh sakit, sehingga Ramadannya tidak optimal. Puasa wajibnya ia tinggalkan, sehingga dia harus mengqadha atau bayar fidyah. Atau bisa jadi mungkin dia melaksanakan puasa Ramadan tapi nggak optimal. Mungkin yaitu dia hanya berpuasa saja, tetapi amalan-amalan yang lain tidak ia lakukan karena faktor kesehatan. Baik, oleh karena itu kita minta sehat, diberi keselamatan oleh Allah di bulan Ramadan tersebut. Dan yang ketiga, isi doa itu adalah watasallamhu minna mutaqabbalan, dan terimalah seluruh amalan-amalan kami di bulan Ramadan tersebut. Ya. Mudah-mudahan doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin Bapak Ibu dalam hati pasti bertanya, Ustadz, seberapa penting Ustadz kita itu kok sampai minta kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan? Seberapa urgent, seberapa penting ketemu sama Ramadan ini? Oh, penting sekali. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah, bisa dibantu jilid 3, nomornya 3185, Ibnu Majah 3185 nomornya. Itu kalau nomor aslinya beda, itu nomor cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya 3925. Kita dengarkan terjemahannya 3185. 3185, silakan. Dari Talha bin Abdullah radhiyallahu an. Ada. Ya, silakan kita dengarkan dari sahabat Talha bin Abdullah radhiyallahu an. Silakan. Dari Talha bin Abdullah bahwa dua orang lelaki dari Bali datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus. Dan keduanya pun memeluk Islam. Terus. Salah seorang dari keduanya lebih bersemangat berjihad dari yang lainnya. Baik, saya sebutkan. Ada dua orang di zaman Nabi. Ini ceritanya dari sahabat Talha bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dua orang di zaman Nabi, yang mana dua orang ini sebenarnya bersaudara. Bersaudara. Anggap saja A dan B supaya enak jalan ceritanya. Ternyata si A ini semangat berjihad, membela agama Islam. Singkat cerita, gugur di medan peperangan. Tewasnya, gugurnya syahid, membela agama Allah, bersanding dengan sang utusan, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahid ini, jihad ini. Ya. Sedangkan yang satunya si B itu dalam hal masalah jihad dia nggak ikut, tetapi ibadahnya juga semangat,
cuman tidak seperti si A, gitu aja. Meninggalnya si B setahun setelah si A. Jadi si A meninggal tahun ini, anggap begitu ya, si B tahun depannya. Lalu apa yang terjadi? Tolha bin Abdullah radhiyallahu an bermimpi. Silakan lanjutkan jalan ceritanya Ustaz. Silakan. Kemudian ia pergi berperang sehingga mati, syahidlah ia. Terus, Sedangkan yang satunya lagi hidup hingga setahun setelahnya. itu si B yang tadi saya sampaikan. Lanjut. Kemudian meninggal dunia. Terus, Tolha berkata, apa kata Tolha bin Abdullah radhiyallahu an? kemudian aku bermimpi, seakan-akan ketika aku berada di pintu surga, Ya, tiba-tiba aku berada di sisi kedua lelaki tersebut. lanjut. Dan setelah itu malaikat keluar dari surga. Terus, Maka ia mengizinkan lelaki yang meninggal dunia belakangan dari keduanya untuk memasukinya. teruskan. Kemudian ia keluar lagi dan barulah mempersilahkan kepada lelaki yang mati syahid. Lalu malaikat itu kembali kepadaku dan berkata, Silakan. kembalilah kamu. Hmm. Sesungguhnya belum tiba saatnya perkara ini Kata bagimu. malaikat, kembalilah engkau, belum waktunya engkau masuk ke sini. Itu kepada Tolha bin Abdullah radhiyallahu an. Ini, lanjut teruskan. Pagi harinya Tolha menceritakannya kepada orang-orang. Baik. Versi yang lain di dalam hadis ini, versi lain, redaksi lain, Tolha bin Abdullah radhiyallahu an melihat si A berada di surga level bawah yang mati syahid. Sedangkan si B berada di surga level paling atas. Maka dia keheranan. Maka setelah dia terbangun, ia ceritakan kepada sahabat Nabi yang lain, mereka pun juga keheranan. Lalu apa yang terjadi? Para sahabat menemui Rasulullah SAW. Nabi masih hidup ini ceritanya. Lalu kemudian Nabi berkata kepada mereka para sahabat. Apa kata Nabi? Min ayyi dzalika ta'jabun. Silakan lanjut. Maka beliau bersabda, Ya. perkara yang mana yang membuat kalian heran? Kenapa kalian kok heran? Perkara mana yang membuat kalian heran? Terus Nabi melanjutkan, alaisa qad makasa hada ba'da sana? Silakan. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, Ya. orang ini, lelaki yang pertama meninggal, adalah yang paling bersemangat dalam berjihad di antara keduanya. Si A ini jihad wahai Rasulullah, mati syahid. Kenapa surganya level bawah? Sedangkan yang satunya matinya bukan mati syahid, bukan jihad, surga teratas. Lanjut teruskan. Dan kemudian ia pun mati syahid. Lalu mengapa orang yang lainnya, lelaki yang meninggal belakangan, justru masuk surga lebih dulu darinya? nah, kenapa kok dimasukkan surga lebih dahulu? Yang mati syahid belakangan. Itu redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua, kenapa si B itu surga paling tinggi? Lanjut teruskan. Rasulullah SAW menjawab, Silakan. bukankah orang ini hidup setahun setelahnya? Bukankah si B itu meninggalnya setahun setelah si A? Qalu, para sahabat menjawab, bala, iya wahai Rasulullah. Lanjut, silakan. Mereka menjawab, ya. Wahai Rasulullah, Nabi bersabda lagi, wa adraka ramadhana fasoma wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sana. Silakan. Beliau bersabda, bukankah ia mendapatkan bulan Ramadan dan berpuasa? Bukankah si B yang meninggal setahun dari si A, dia ketemu sama Ramadan, lalu dia puasa, dia sholat, dia sujud, dia baca Quran, dia melakukan banyak amalan di bulan Ramadan. Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Saya langsungkan aja ya, saya persingkat, saya bacakan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menutup sabdanya, apa kata Nabi? Fama bainahuma abadu mimma bainas samai wal ard. Sungguh sangat jauh perbedaan mereka berdua dalam hal kebaikan, bagaikan antara langit dengan bumi. Ini menunjukkan orang yang bertemu dengan bulan Ramadan memiliki kenikmatan yang luar biasa.
Makanya kita meminta kepada Allah agar Allah senantiasa mentakdirkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Tanamkan dalam hati kita senang semakin dekat dengan bulan Ramadan. Baik, itu amalan yang pertama Bapak Ibu ya. Kan ada 5 amalan. 5 amalan terbaik menjelang Ramadan. Yang pertama doa, memperbanyak doa. Terus minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya terus minta, karena kita tidak tahu umur kita, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Ya, ini yang nomor 1. Nomor 2, yang nomor 2 adalah, nah ini nomor 2 ini jangan disepelekan. Nomor 2 ini jangan pernah diremehkan. Apa itu? Yang kedua adalah jalinlah hubungan silaturahim dan hablum minan nas di antara sesama manusia. Lu kaitannya sama materi kita, amalan terbaik menjelang Ramadan apa? Kok ujuk-ujuk tiba-tiba disuruh menjalin silaturahim dan menjalin hablum minan nas, hubungan baik dengan sesama manusia? Maka korelasinya tak kasih 2 dalil. 2 dalil. Apa itu dalilnya? Dalil pertama, minta tolong Sahih Targhib wa Tarhibnya. Jilid 5 Ustaz. Jilid 5. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Nomornya awal-awal 2538. 2538. Jilid 5. Baik, kita dengarkan. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan, ya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jumu'ah fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Silakan. Sesungguhnya amal perbuatan Bani Adam, manusia, diajukan pada setiap Kamis malam Jumat. Amalan kita dilaporkan malaikat naik kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Kamis malam Jumat. Itu naik, dilaporkan kepada Allah. Ternyata, silakan, maka tidak akan diterima amal orang yang memutus hubungan kerabat. Baik. Maka Allah tidak akan menerima amalan seseorang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Jadi kalau masih ada rebut sak duluran, Anda mau terawih tiap malam, hatam Quran tiap hari, umroh tiap bulan, nggak akan diterima oleh Allah. Percuma Anda ibadah, karena Anda ribut sama keponakan, Anda ribut sama dulur kandung, Anda ribut sama misanan, Anda ribut sama mertua, antar besan tidak akur, dan seterusnya. Percuma, capek-capek ibadah nggak diterima oleh Allah. Anda mau sodako miliaran nggak akan diterima. Mutus silaturahim, jangan. Makanya selesaikan sekarang. Yang masih ada perasaan dendam atau sesuatu yang membuat ganjalan hati, dia memutuskan silaturahim, selesaikan sekarang. Daripada nanti Ramadannya kita udah capek-capek lapar, mulai fajar sodik sampai matahari terbenam, ya terawih, ya witir, ya darusan, ya qiyamul lail, ya itikaf, ya bayar zakat. Percuma, nggak diterima oleh Allah. Percuma, nggak diterima. Bereskan dulu. Sekarang, bereskan. Mumpung belum ketemu Ramadan, bereskan. Lah terus kaitannya itu silaturahim. Lah terus yang kaitannya hablum minan nas, sesama manusia, berarti nggak ada kaitannya karib kerabat ya, nggak ada kaitan. Coba dibuka Sahih Targhib jilid 2. Jilid 2 Ustaz. Nomornya 1026. 1026. Nomornya agak ke belakang. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahinin. Silakan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Nabi,
Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Isinya, Allah menengok kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sa'ban. Allah melihat seluruh hamba-hambanya saat malam nisfu Sya'ban. Loh, memang ada Ustaz dalilnya? Ya ini dalilnya, nisfu Sya'ban. Ya cuman ini tahu, hanya ini aja. Nisfu Sya'ban, ini keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Nisfu separuh, Sya'ban bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban separuh dari bulan Sya'ban. Berarti tengah-tengahnya. Tanggal berapa itu Ustaz? Kalau tidak salah saya lihat kalender itu nanti tanggal 2 Februari. Itu malamnya, itu Senin malam Selasa. Itu persis 2 Februari tepat 14 Sa'ban. Berarti malamnya malam 15 Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban. Allah melihat seluruh hambanya. Bukan hanya itu. Lanjut Ustaz, silakan. Maka dia mengampuni semua makhluk hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allah ampuni malam itu semua dosa hambanya. Allah turunkan maghfirah. Kecuali 2 orang. 2 orang. Yang malam itu gak dapat ampunan. Siapa dia? 1. Illa li musyrikin. 2. Au musyahinin. Silakan Ustaz. 1. Silakan. Kecuali orang musyrik. Orang musyrik pelaku syirik. Gak dapat ampunan. Yang kedua, dan orang yang memusuhi orang lain. Orang yang menyimpan perasaan dendam dengan orang lain, memusuhi orang lain, tidak bertegur sapa, jangan harap dapat ampunan. Selesai. Sebelum ketemu Ramadan, clearkan dulu, clearkan. Saya pernah ngomongin orang itu ngegosip. Ana minta maaf ya. Barangkali ana punya lisan, mungkin tidak menyejukkan hati antum. Ya, ana minta maaf. Perkara dia tidak mau memaafkan kita, urusan dia sama Allah. Urusan kita, clearkan. Percuma. Kita ini mau mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, gak diterima oleh Allah. Bahkan gak ada ampunan. Ya enggak? Karena dosa dengan Allah berbeda dengan dosa sesama manusia. Orang berdosa yang kaitannya hablum minallah, orang meninggalkan sholat, orang meninggalkan kewajiban yang telah Allah tetapkan, istighfar, minta ampun, sholat sunat taubat. Allah Maha menerima taubat, kelar. Tapi dosa dengan sesama manusia gak bisa. Cukup dihapus dengan istighfar, gak bisa. Nyuri sandalnya orang Jumatan, sandal diambil dimasukkan dompetnya, sandalnya dimasukkan dompetnya, lalu kemudian dia berdoa, ya Rob, ampuni dosa-dosaku ya Allah, ampuni ya Allah. Nggak bisa. Kembalikan dulu sandalnya orang, baru Anda minta ampun. Nggak bisa. Anda nyakiti hati orang, lalu ampuni dosa-dosa hamba ya Allah, hamba berjanji tidak akan mengulangi. Nggak bisa. Minta maaf, minta halalnya, minta ridhonya sebelum nanti ketemu nanti di hari kiamat. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, ayo yang nomor 2, clearkan. Ini jangan disepelekan. Jalin silaturahim dan hablum minannas. Amalan nomor 2. Yang ketiga, nah ini tidak kalah pentingnya, amalan nomor 3. Yang ketiga adalah memperbanyak saum sunnah, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Diperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Mana dalilnya? Dalil. Coba minta tolong dibantu. Sahih Targhib wa Tarhib jilidnya tetap 2, nomornya 1022, 1022. Nah, coba minta tolong dari Usama bin Zaid, betul ya? Usama bin Zaid. Betul, Usama bin Zaid. Silakan, tafadhol, baca. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, dia berkata, aku berkata, baik, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Silakan. Ya Rasulullah, aku tidak melihatmu banyak berpuasa sunnah di 1 bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Pertanyaannya simpel. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa paling banyak dalam 1 bulan kecuali puasamu di bulan Sya'ban. Seakan-akan pertanyaannya, why? Limada? Kenapa? Kenapa kalau sudah Sya'ban engkau mengoptimalkan puasa sunnah dibanding puasa bulan-bulan yang lain?
Bapak Ibu tahu jawaban Nabi? Ada 3 jawaban Nabi. Yang pertama jawaban Nabi adalah dzalika syahrun turfa'u fihil a'malu ila dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu dulu jawaban Nabi. Silakan alasan Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. 1, Beliau menjawab, itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia yang di antara Rajab dan Ramadan. bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilalaikan manusia, bulan yang dilupakan manusia. Letaknya antara Rajab dengan Ramadan. Seakan-akan Nabi hendak memberitahukan kita, orang itu kalau sudah memasuki Rajab mengoptimalkan ibadah. Sampai di masyarakat kita ada istilah rejepan, poso rejeb dan seterusnya. Saya nggak bahas itu ya, kita lewati aja. Ada juga di apalagi Ramadan. Banyak aktivitas ibadah. Mulai dari baca Quran, taraweh, witir, lalu buka bersama, zakat fitrah atau zakat fitri. Lalu banyak sekali Ramadan. Sya'ban sepi. Sehingga banyak manusia yang melalaikan bulan Sya'ban. Nah terus maksudnya apa? Korelasinya. Gini Pak, gini Bu, mohon maaf ini. Nabi menyuruh kita untuk menghidup-hidupkan bulan Sya'ban yang sering dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Biasanya katanya ulama, orang itu kalau suka menghidupkan waktu yang sering dilupakan banyak orang, ganjarannya besar biasanya. Contoh, tahajud. Di saat manusia terlelap dengan tidurnya, sebagian orang menghabiskan waktu malamnya untuk nonton bola, big match. Ya. Sebagian malam menghabiskan waktu malamnya untuk begadang atau maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi kita di malam itu sholat tahajud. Di saat manusia banyak yang lalai, maka ganjarannya besar. Makanya panjenengan gak usah kaget. Satu-satunya sholat sunnah yang tercantum dalam Al-Quran ya cuma tahajud. Yang lain gak ada. Anda cari tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah dalam Al-Quran loh ya, gak ada. Makanya ganjarannya tahajud Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 79, maqamam mahmuda, derajat yang tertinggi di sisi Allah. Kembali ke materi kita. Makanya hidup-hidupkan di bulan Sya'ban. Ya, hidup-hidupkan yaitu Sya'ban dengan memperbanyak puasa sunnah. Gitu ya. Terus kemudian alasan Nabi yang kedua, sebelum yang kedua ini. Saya yakin Bapak Ibu pasti tanya, Ustaz, itu puasa apa Ustaz? Kok katanya disuruh memperbanyak? Ya puasa yang Nabi ajarkan kepada kita. Senin Kamis, Ayamul Bid ditambah. Kalau bisa yang lebih afdol lagi adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Makanya orang kalau sudah puasa Daud, minggir. Yang lain minggir. Karena ini puasa yang tingkatan paling tinggi. Yang lain minggir. Jadi nggak perlu Senin Kamis kalau sudah puasa Daud. Nggak perlu Ayamul Bid kalau sudah puasa Daud. Coba Bapak Ibu hitung aja dalam setahun. Setahun kan 365 hari ya, atau 12 bulan. Coba. Orang kalau puasa Daud sehari puasa sehari tidak, berarti dibagi 2 kan? Yaitu dibagi 365 hari setahun dibagi 2. Berarti 187. 187. Ustadz ketemu Ramadan tidak ada puasa kecuali puasa Ramadan. Ya berarti dikurangi separuhnya kan? 15 hari. 187 kurangi 15 berarti 165. Kurang lebih 169 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sekitar itulah 169 insya Allah. Baik dikurangi Ramadan. Itu Daud Senin Kamis. Sebulan 4 minggu. Senin Kamis. Berarti 8 hari. Kali 12. Berapa? 96. Kepotong Ramadan sebulan. Berarti dikurangi 4. 96 berarti 92. Masih banyak Daud. Mau ditambah lagi. Ayamul Bid. Sebulan 3 hari. Berarti kalau 12 bulan setahun. Berarti 36 kan? 12 kali 3. Dikurangi Ramadan. Berarti 33, tambahkan sama Senin Kamis. Menang Daud. Mau diapa-apakan masih tetap menang puasa Daud.
Makanya orang kalau sudah puasa Daud, yang lain minggir. Minggir. Ini sudah paling afdol ini, maka diperbanyak kalau bisa. Kan ibadah itu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Baik. Jadi itu. Terus kemudian alasan Nabi yang kedua, dilanjut Ustaz, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Silakan. Ia adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Rob alam semesta. Jadi ternyata bulan Sa'ban ini bulan pelaporan amal. Amal perbuatan kita setahun penuh itu naik, diangkat, diterima oleh Allah. Lalu ditutup oleh Nabi terakhir, Nabi mengatakan, fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Silakan. Maka aku ingin amalku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Maka aku senang ketika amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Maka kita perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Katanya para ulama, orang itu kalau di bulan Sya'ban memperbanyak puasa, tujuannya ada dua. Satu, latihan. Supaya kita tidak kaget ketika bertemu dengan Ramadan, perubahannya spontan. Maka supaya nggak kaget, latihan. Yang kedua, supaya Ramadan kita sempurna. Loh kok bisa? Iya, mirip seperti sholat zuhur. Coba Bapak Ibu lihat sholat zuhur. Sholat zuhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Ramadan ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah Ramadan, puasa sunnah di bulan Sa'ban. Ba'diyah Ramadan, 6 hari di bulan Syawal, sempurna Ramadannya. Itu tujuannya. Ayo diperbanyak, mumpung kita masih ada hari. Ya, Ustadz kalau misalnya tanggal 1 sampai nanti nisfu Sa'ban tidak puasa, tiba-tiba setelah nisfu Sa'ban dia puasa, itu bagaimana? Makruh. Jadi setelah pertengahan Sa'ban baru poso, makruh, dibenci, tidak disukai, tapi nggak apa-apa dilakukan, cuman makruh. Ya, baik. Sebaiknya dari awal-awal begini sudah mulai puasa, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Sya'ban ini. Baik, sekarang yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nggak kalah pentingnya. Nomor 4. Apa itu nomor 4? Yang nomor 4 adalah, yaitu yang keempat ini, harus memiliki bekal ilmu seputar Ramadan, terutama fikih Ramadan. Harus punya bekal ilmu. Kenapa? Orang beribadah tanpa ilmu, mustahil ibadahnya diterima oleh Allah. Orang beribadah tanpa ilmu seperti orang Nasrani. Orang berilmu tidak diamalkan seperti Yahudi. Makanya ketika kita baca surat Al-Fatihah, imam kita membaca surat Al-Fatihah, begitu bacaan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Pasti kita kan tanya kan, jalan yang lurus itu seperti apa? Siratal mustaqim. Dijawab ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Para sahabat. Lah yang menarik itu ayat berikutnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada al-maghdub, ada ad-dhallin. Bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub, yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang waladdallin, ad-dhallin, tersesat. Siapa al-maghdub dimurkai? Yahudi. Monggo dibaca tafsir Ibnu Katsirnya. Al-maghdub itu Yahudi. Siapa ad-dhallin? Nasrani. Kenapa Yahudi dimurkai? Mereka punya ilmu, tidak diamalkan. Kenapa Nasrani ad-dhallin tersesat? Mereka beramal ibadah tanpa ilmu. Maka kita berilmu dan diamalkan. Beramal dengan ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata, al-amilu bila ilmin kasairi bila dalil. Orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa penuntun. Wa ma'lumun anna ataba misli hadha
aqrabu min salamati. Dan sudah dimaklumi orang yang berjalan nggak pakai penuntun itu sulit, ya. Pasti dia akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat. Nah, itu ya, pasti mengalami kesulitan. Oleh karena itu maka ayo mengenai bulan Ramadan, maka perbanyak ilmu, terutama fikih Ramadan. Terutama mohon maaf yang dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya kontemporer. Maksudnya kontemporer di zaman Nabi nggak ada, tapi di zaman kita ada. Contoh nih ya, contoh harus dibekali ilmu. Kita nggak mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kalau nggak punya ilmunya. Makanya tolong miliki buku-buku penunjang sebelum kita masuk Ramadan. Apa saja itu? Di antara pertanyaannya yang sifatnya kontemporer. Bagaimana hukumnya wanita yang di bulan Ramadan minum pil pencegah haid supaya dia tidak punya utang Ramadan? Nah, pil-pil seperti ini kan di zaman Nabi nggak ada, supaya dia nggak punya utang, supaya tidak ada qadha. Minum pil pencegah haid. Ini biasanya kalau umroh, haji minum pil ini Ramadan minum. Hukumnya gimana? Bagaimana hukumnya orang puasa pakai inhaler? Di zaman Nabi nggak ada ini inhaler. Bagaimana hukumnya orang puasa injeksi, suntik? Sedangkan yang disontek itu bukan vitamin, bukan suplemen makanan, murni obat, batal atau tidak? Bagaimana hukumnya orang puasa pakai insulin? Kena diabetes harus insulinan terus. Bagaimana? Batal atau tidak? Karena di zaman Nabi nggak ada ini, harus dijawab ini. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa itu memakai obat tetes telinga, obat tetes mata, obat tetes hidung? Bagaimana orang yang berpuasa transfusi darah atau misalnya general check up, periksa darah, ya seperti itu, batal atau tidak? Bagaimana hukumnya orang puasa diinfus, cairan yang masuk bukan suplemen makanan, tapi murni obat? Ini semuanya gak ada semua di zaman Nabi. Bagaimana hukumnya orang puasa yang ketika puasa gak lihat matahari, Eskimo, malam terus gak ada matahari, ya apa puasanya? Bagaimana hukumnya orang puasa yang siangnya lebih lama daripada malamnya di negara-negara Eropa? Saya nggak tahu ya bagian mana ya. Yang jelas siangnya lebih lama, malamnya cuma 4 jam, sisanya siang. Baru buka ketemu matahari lagi. Ya apa ini? Ya apa hukumnya? Wih, ya. Jadi ini semua harus dijawab dengan ilmu. Ya. Kalau nggak punya ilmunya nggak bisa. Makanya saya tadi katakan apa? Miliki bekal ilmu seputar bulan Ramadan. Insya Allah nanti jika kajian ini selesai saya akan kirimkan PDF-nya ke Takmir Masjid Mujahidin. Materi ini dan fikih-fikih Ramadan yang ditulis oleh guru-guru kita, ya, yang ditulis oleh guru-guru kita. Naam, itu termasuk salah satunya adalah panduan Ramadan ya di bulan Ramadan, panduan puasa di bulan Ramadan. Kalau nggak salah ditulis oleh Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizahullah ta'ala. Baik, dari Al-Furqan Gresik. Baik, jadi nanti ada beberapa kitab saya akan sharekan ke jamaah ya, PDF-nya tinggal nanti bisa dibaca-baca saja atau bisa di-copy, dijilid bisa. Nah, itu lengkap itu di situ ya. Baik. Sekarang kita akan masuk ya, sebelum masuk nomor 5, saya sedikit berikan tambahan tentang pentingnya memiliki ilmu. Nabi SAW beliau pernah bersabda riwayat At-Tabrani. Apa kata Nabi? Bahkan ada dalam Sahih Targhib wa Tarhib, nanti dicek sendiri. Nomor 81, jilid 1, nomor 81. Apa kata Nabi? Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Orang yang berilmu lebih baik daripada ahli ibadah dan seterusnya. Baik, itu yang nomor 4. Yang nomor 5, Bapak Ibu sekalian, ini belum masuk Isya ya? Belum, tinggal berapa menit? Isya di sini kok lama ya? Setahu saya di sepanjang itu sebentar ya? Masih ada waktu ya? Nomor 5. Yang nomor 5. Sebelum memasuki Ramadan, amalan terbaik adalah mempersiapkan target. Sifatnya teknis tetapi menentukan. Mempersiapkan target.
Persiapan, perencanaan, target. Memang sifatnya teknis, tapi menentukan. Orang yang tidak ada persiapan sebelum masuk Ramadan, terutama target-target, maka jangan harap Ramadannya akan berhasil. Pasti gagal total. Saya juga heran, kalau ada orang itu masalah duniawi, itu sudah targetnya sudah disiapin dari awal. Saya nanti Ustadz, ini seorang anak muda, saya nanti Ustadz pengennya itu menikah umur 25-26 Ustadz. Terus nanti saya Ustadz itu sudah masuk range saya Ustadz, umur 30 saya harus punya paling tidak rumah Ustadz, meskipun itu sederhana. Terus nanti umur 35 atau 34 saya harus punya mobil Ustadz untuk keluarga saya. Nanti umur sekian saya berangkat haji Ustadz. Allahu Akbar. Ya, jadi masalah dunia tadi, rumah, mobil dan seterusnya itu sudah ditulis. Kenapa ketika saya lanjutkan dikit ya? Kenapa ketika Ramadan kau tidak ada persiapan? Mestinya ditulis Ramadan tahun ini minimal hatam Quran 3 kali minimal. 2. Ramadan tahun ini terawih Masjid Mujahidin. 3. Qiyamul Lail di masjid titik entah mana. Itikaf di masjid titik. Ramadan tahun ini tiap hari ngirim 3 nasi bungkus ke Masjid Mujahidin. Minimal 3 bungkus. Ramadan tulis mulai sekarang. Sehingga masuk Ramadan 3 checklist. Red. Oh ini sudah. Sering. Selama tidak ada perencanaan target, jangan harap sukses Ramadannya. Gagal total. Begitu masuk Ramadan, aku lapo ya mari ini ya. Mau Quran. Kok anu ya, mau Quran kok agak bosen, kok anu ya. Karena nggak ada target. Dan tidak dibiasakan sejak Sa'ban baca Al-Quran. Giliran Ramadan, maka malas baca Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, maka ayo kita lebih semangat lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sisanya akan saya lanjutkan sedikit setelah kumandang adzan Isya. Kami skors dulu. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kami ingin sedikit memberikan nasihat kepada diri kami terutama dan kepada para jamaah. Kita saling nasihat menasihati. Maka yang pertama adalah mari kita optimalkan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena umur manusia ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Apalagi Nabi SAW beliau pernah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu sangatlah sedikit. Berarti mayoritas umur umat Nabi Muhammad SAW 60 sampai 70 tahun. Lebih dari 70 tahun minoritas. Tolong yang sudah 60 maju ke depan. Maju ke depan ya. Bapak Ibu sekalian, apalagi kita sudah usia hampir kepala 6 misalnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sudah mau menuju kepala 6, 60 atau bahkan lebih 60 sekian, maka tentunya ini sudah ada peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu manfaatkan umur kita untuk ibadah kepada Allah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang ajal kematian. Berarti ibadah tidak mengenal garis finish. Finishnya ibadah itu ajal kematian. Terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita kalah dengan kuda pacu. Coba Bapak Ibu lihat pacuan kuda. Kuda itu, kuda pacu, semakin mendekati garis finish, maka dia tidak mungkin semakin loyo. Dia semakin kencang larinya untuk memenangkan perlombaan. Jangan sampai kita kalah dengan kuda. Kenapa? Kita yang dikasih akal.
Kuda tidak diberi akal, kita diberi akal oleh Allah. Semakin usia kita ini bertambah, maka seyogyanya semakin giat kita beribadah, tidak bertambah lontur dan lentur, Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh karena itu, maka peringatan-peringatan yang sudah Allah berikan kepada kita sudah banyak sekali, ya, terutama bagi kita yang sudah rambutnya putih, ya, rambut kepala, rambut janggutnya sudah putih, itu peringatan, ya, itu peringatan, tanda-tanda peringatan. Bahkan para alim ulama dulu ketika mereka berkaca, kalau melihat rambutnya sudah putih, ya, apa yang mereka katakan? Mereka berkata, ini mereka mengucapkannya di dalam hati, ya. Mereka mengucapkan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah. Beliau apabila berkaca cermin, beliau mengatakan sebentar, ya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan ini, ya. Asyaibu nadhirul maut, ya, uban itu peringatan telah dekatnya kematian. Terus Iyas bin Qatadah rahimahullah, beliau apabila berkaca juga mengatakan aral mauta yatlubuni, kematian itu mencari aku, ya. Makanya orang yang sudah rambutnya putih, jenggotnya putih, maka tanamkan dalam hati, malaikat maut sedang mencariku, ya, supaya kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus peringatan yang lain adalah yaitu sudah banyaknya teman-teman kita yang sebaya yang meninggal dunia. Ini sudah peringatan yang kedua ini. Koncoku sekolah mati, sing ini meninggal. Ya Allah, iku biyen koncoku sekolah meninggal. Aki sing wis mati. Itu peringatan itu. Allah mengisi kita kesempatan. Ini loh temanmu yang ini mati. Ini temanmu dulu sekolah, ini meninggal. Ini temanmu dulu sakampung, meninggal. Ini dulu temanmu kuliah, meninggal. Dan seterusnya. Sama Allah ditunjukkan. Itu peringatan sudah. Mestinya kita semakin meningkat ibadah kita. Ya. Ditambah lagi musibah bertubi-tubi menimpa kita. Terutama musibah sakit. Keluar masuk rumah sakit, sering check up, dikit-dikit merasakan apa di tubuhnya. Ya sudahlah. Ya, mau apa lagi dalam hidup ini yang mau dicari? Kecuali sudah waktunya mempersiapkan diri kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya, baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan ini sudah masuk, ya? Sudah masuk ya? Komat sudah masuk. 3 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Afwan, Ustaz, saya ada titipan pertanyaan. Oh, titipan pertanyaan, silakan. Bismillah. Afwan Ustadz, ini ada pertanyaan dari Akhwat. Apakah di masa iddah seorang wanita boleh ikut sholat id di lapangan? Naam. Barakallahu fiki. Seorang wanita bertanya, Akhwat bertanya, apakah ketika masa iddah dia boleh ikut sholat id di tanah lapang? Maka dalam hal ini wanita iddah hukum asalnya dia tidak boleh keluar rumah. Dia tidak boleh berhias, dia tidak boleh memakai wangi-wangian. Dia harus tetap tinggal di rumah di mana saat suaminya meninggal. Ya. Terus kemudian dia juga tidak boleh menemui laki-laki yang bukan mahram. Nah, seperti itu. Itu hukum asal, hukum asal. Keadaan ini bisa berubah karena uzur. Apa uzurnya? 1, wanita bekerja. Dia tidak ada yang memberikan nafkah kecuali dia harus keluar rumah untuk memberi makan anak-anaknya. Keluarganya sudah tidak peduli lagi sehingga dia harus bekerja. Nah, berarti keluar rumah boleh. Itu pun jam berapa kerja, pulang jam berapa, kembali. Jadi dia tidak kemana-mana, hanya bekerja. Boleh bekerja, memenuhi nafkah pokok, kebutuhan pokok. Yang kedua yaitu pindah tempat tinggal. Karena dia kalau tinggal di rumah suaminya saat meninggal, maka dia semakin sedih. Bahkan tidak ada temannya, dia kepingin hiburan. Sehingga dalam hal ini dia pindah ke rumah anaknya. Sedangkan rumah anaknya di luar kota. Gak apa-apa, boleh ini, boleh. Selama di rumah anak tersebut, dia tidak kemana-mana, tetap di dalam rumah. Tapi dia terhibur dengan lihat cucunya, lihat anaknya, terhibur. Daripada dia sendirian di tempat musibah suaminya meninggal. Nah itu ya, itu
itu boleh. Uzur itu uzur. Yang ketiga, wanita sholat berjamaah ke masjid, bagaimana? Atau ke tanah lapang. Maka dalam hal ini seyogyanya menahan diri. Seyogyanya dia sholat di rumah, sholat id di rumah. Sholat id di rumah. Sholat berjamaah di masjid juga dilakukan di rumah saja. Takziah tidak perlu, di rumah dulu sampai idahnya selesai. Nuntut ilmu bisa lewat online, bisa. Tidak harus offline datang, cukup di rumah. Itu wallahu a'lam bishawab. Setahu saya keringanan cuman itu saja. Sehingga kalau tadi pertanyaannya sholat ke tanah lapang sebaiknya tidak dilakukan, tapi di rumah saja. Boleh Ustaz sholat id di rumah. Buktinya waktu COVID kita sholat id di rumah kok. Corona sholat id di rumah kita. Ya, seperti itu bisa, nggak apa-apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Ada lagi? Tidak ada? Kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhai semua amal ibadah kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini. Semoga Ramadan di tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.